Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 yang siang hari ini kita sudah kembali di room virtual kita untuk melanjutkan kegiatan pembekalan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah tampilannya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi pada sesi siang hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah bersama-sama kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita diberi kelancaran hingga selesai nantinya. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia. Kemudian ini usulan kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Yang pertama itu kita tepat waktu. Kemudian yang kedua tidak diizinkan untuk merekam karena saya sudah merekam. Kemudian yang ketiga mohon matikan mikrofon Bapak Ibu ketika tidak digunakan. Apabila ingin berbicara silakan raise hand. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu CGP dapat menjelaskan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL. Kemudian yang kedua, CGP dapat menjelaskan urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Baik Bapak Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan pembantik. Apa yang kamu ketahui tentang pembelajaran sosial emosional? Nah, ini nanti Bapak Ibu jawab pada Jamboard yang linknya akan saya kirimkan melalui chatbox. Ya Bapak Ibu, link Jamboardnya sudah saya kirimkan. Silakan Bapak Ibu di jawab pertanyaan yang ada pada Jamboard. Ini sudah masuk ya Bu Nova. Pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dari masalah dan juga nantinya mampu memecahkan masalah. Benar ya apa yang sudah dituliskan oleh Bu Nova bahwa hanya pembelajaran emosional ini bermanfaat sekali untuk anak, dampak meningkatkan keterampilan anak untuk menghadapi masalah dan memecahkan permasalahan. Kemudian ada juga Pak Isardi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, kompetensi sosial emosional ini memang merupakan kebutuhan dari peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa itu pembelajaran sosial emosional? Nah, pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, masuk ke aspek kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, itu KSE pengelolaan diri, kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, mengapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Nah, pertanyaan selanjutnya silakan Bapak Ibu ya, siapa yang mau untuk menyampaikan jawabannya silakan langsung on mic Bapak Ibu. Boleh saya, Pak? Ya, silakan Ibu Nova. Nah, kenapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Di mana kita sebagai manusia biasa ya Pak ya, pasti mempunyai emosi gitu. Emosi ada yang positif, ada yang ke arah negatifnya. Kalau emosi kita tidak terkontrol, maka hal-hal buruk akan terjadi.
Baik, luar biasa ya Bu Nova. Memang benar apa yang sudah dikatakan Bu Nova bahwa pembelajaran sosial emosional itu salah satunya adalah sebagai kontrol dari perilaku anak, di mana dalam mereka memecahkan masalah atau menghadapi masalah, kompetensi sosial emosional itu penting sekali agar mereka tidak bertindak dengan cara yang tidak benar. Nah, ini dia mengapa pembelajaran emosional itu penting. Nah, pembelajaran emosional, sosial dan emosional itu dampaknya akan membuat terjadinya peningkatan 5 kompetensi sosial emosional. Apa saja itu 5 kompetensi sosial emosional nanti kita bahas. Kemudian lingkungan belajar yang suportif, kemudian juga akan terjadi peningkatan sikap pada diri, respek, toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Sekarang dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa saja sih kompetensi sosial emosional itu? Silakan, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Boleh saya lagi, Pak? Ya, silakan Bu Nova lagi. Kompetensinya pertama mengidentifikasi aset-aset yang ada dalam diri kita, kemudian mengidentifikasi emosi-emosi, kemudian mengidentifikasi integritas dan kejujuran, kemudian menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Biasa tadi Bu Nova sudah menyebutkan pandangannya terhadap apa saja kompetensi sosial emosional ini. Yang saya tangkap tadi, Bu Nova menyebutkan lengkap dengan contohnya seperti mengidentifikasi kemampuan diri itu seperti kesadaran diri, dan juga tadi banyak lagi contohnya. Sekarang kita lihat apa saja sebenarnya kompetensi sosial emosional itu. Nah, dia ada 5. Yang pertama, kesadaran diri. Kemudian ada pengelolaan diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan relasi, dan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa contoh kegiatan pembelajaran yang mendorong peningkatan kompetensi sosial emosional anak? Nah, di sini kita akan mencoba memilah kegiatan. Saya sudah siapkan beberapa contoh kegiatan. Nanti kita akan sama-sama menjawab kegiatan tersebut mendorong peningkatan kompetensi sosial emosional aspek apa. Nah, ini yang pertama, kegiatan berdoa. Nah, kegiatan berdoa ini kompetensi sosial emosionalnya itu pada aspek apa? Tadi ada kesadaran diri. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Kesadaran diri, Pak. Ya, Pak Toha, Pak Alim tadi menjawab kesadaran diri. Coba kita lihat. Ya, KSE-nya adalah kesadaran diri. Nah, sekarang kita berada pada akhir kegiatan sebagai refleksi. Nih, pelajaran apa yang dapat Bapak Ibu ambil dari kegiatan hari ini? Nah, Bapak Ibu boleh nanti isi di Padlet. Saya akan kirimkan linknya. Oh, namanya ditulis ya Pak Ibu, karena di saya tampilnya anonim, tidak ada nama. Ini dapat memahami kompetensi KSE. Pelajaran yang saya ambil itu tahu bagaimana cara menempatkan diri pada diri sendiri, orang lain, dan bahkan suatu kelompok. Nah, ini tugas Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini, buatlah rencana pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatannya. Baik Bapak Ibu, jadi itu tadi kegiatan kita pada hari ini. Kita tadi telah mempelajari apa itu kompetensi sosial emosional, kemudian urgensinya, bagaimana pentingnya pembelajaran sosial emosional tersebut untuk anak, dan tadi juga kita sudah melihat beberapa contoh-contoh kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional tadi ya. Kegiatan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tutupi kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan, kemudian silakan kerjakan tagihan-tagihannya dan upload ke dalam LMS. Saya mohon izin Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.